Selamat pagi, apa kabar? Selamat hari Minggu ya. Sekarang kita mau beribadah kepada Tuhan. Sudah siap semua? Siap ya, tapi jangan sambil makan atau sambil minum ya. Kita harus tertib, kita harus sopan karena kita menghadap Tuhan Yesus. Siap? Baiklah, sebelum kita memulai ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 7 Maret 2021. Kita siapkan hati dan pikiran kita menenangkan diri kita. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, kita berdiri yuk. Kita mau menyanyi apa nih yang gayanya pakai begini? Iya. B-A-I-K. Baik. Yuk, adik-adik TK bisa kan? Pasti bisa. Yuk, semuanya berdiri. Kita menyanyi B-A-I-K baik. 1, 2, 3. Baiklah adik-adik, kita memulai ibadah ini dengan mengundang Tuhan Yesus untuk hadir dalam ibadah ini. Meskipun secara virtual, tapi kita yakin bahwa Tuhan Yesus hadir di setiap rumah adik-adik, terlebih di dalam hati kita semua. Doa pembuka ini dibawakan oleh adik Farel. Silakan adik Farel. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah mengumpulkan Farel dan teman-teman semua untuk beribadah sekolah minggu. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik Farel. Masih tetap berdiri ya adik-adik? Kita menyanyi kembali. Aku gereja, kau pun gereja. Kidung Ceria 185. Siapkan tangannya dulu, siapkan. Jarinya dijadikan satu, lalu telunjuknya dikeluarkan. Kita mau membentuk gereja. Siap? 1, 2, 3. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Sekarang kita akan membaca nats pembimbing. Adik-adik siapkan Alkitab. Kita buka dari kitab Filipi. Perjanjian baru kan? Ya, Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Nats pembimbing ini dibacakan oleh adik Natasha. Silakan adik Natasha.
Nats pembimbing kita kali ini adalah terambil dari kitab Filipi 4 ayat ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Adik-adik, tadi kita sudah baca, dikatakan di situ bahwa segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi adik-adik, segala masalah apapun itu, kita harus yakin bahwa kita dapat menyelesaikannya. Kita yakin kita dapat melaluinya. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhan yang memberi kepintaran kepada kita. Tuhan yang memberi kemampuan kepada kita. Karena itu, kita tidak usah ragu dalam menghadapi apapun. Kita ingat bahwa semuanya, kalau Tuhan Yesus bersama denganku, aku pasti bisa melaluinya. Amin. Yuk, kita sambut nats pembimbing ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 248, Jangan Kita Takut. Ya, kita nggak perlu takut menghadapi apapun. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Jangan kita takut, jangan kita takut. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita? Cerita ini akan dibawakan oleh Kak Yabes. Kak Yabes ini sudah lama adik-adik menjadi pelayan sekolah minggu. Tetapi sekarang ini Kak Yabes menjadi presbiter. Sekarang sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan berdoa dulu yang dibawakan oleh adik Keisha. Silakan adik Keisha. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah cerita yang kami akan baca dapat kami mengerti dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah doa dan persembahan syukur yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari mana? Dari Esra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Esra, kitab Esra di Perjanjian Lama. Esra pasal 1 ayat 1 sampai 5 yang akan dibacakan oleh adik Ivi dan adik Erik. Pembacaan Alkitab dari Esra 1 ayat 1 sampai 5 mengatakan, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan mengerahkan hati Kores, Raja Persia itu untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termaksud umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia datang sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak,
di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Halo semuanya, selamat pagi. Salam sehat selalu. Wah, senangnya kakak boleh bercerita nih di tempat ini. Boleh bercerita di ibadah hari Minggu hari ini. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan ya teman-teman kalian yang telah membacakan Alkitab. Nah, siapa yang tadi membacakan Alkitab bersama dengan teman-temannya? Masih ingat kita baca Alkitabnya dari kitab apa ya? Apa? Iya, kita membaca Alkitab tadi dari Esra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Nah, hari ini kakak mau bercerita judulnya Aku Mau Membangun. Adik-adik, siapa yang pernah main Lego? Siapa? Atau ada juga nih yang pernah main Minecraft? Ya, pasti seneng dong menyusun dan membangun sesuatu dari balok-balok sehingga menjadi suatu bentuk yang bagus dan indah. Tapi adik-adik, kira-kira kalau kamu membuat rumah dari Lego, seukuran rumah kamu itu bisa nggak ya? Kira-kira bisa nggak ya? Kayaknya sih bisa, tapi kayaknya butuh waktu yang lama adik-adik. Dan butuh banyak orang juga yang membantu supaya tujuan untuk membuat rumah itu dapat tercapai. Seperti membangun suatu gedung atau rumah yang besar, itu butuh banyak orang. Butuh banyak bantuan agar bisa selesai dan hasilnya pun bagus. Nah, tadi itu mengenai membangun atau mendirikan sesuatu. Sekarang kakak akan cerita mengenai seorang tokoh Alkitab, yaitu Esra. Esra adalah seorang Yahudi, seorang imam dan ahli kitab Taurat. Ia ditugaskan Raja Persia untuk mengatur bangsa Israel, menertibkan bangsa Israel, dan memulihkan hukum Allah kembali ke hati bangsa Israel, sehingga mereka boleh membangun kembali bait Allah. Bukan hal yang mudah untuk mengatur bangsa Israel. Berbagai tantangan dihadapi oleh Esra. Tetapi Esra percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan membantu menggerakkan hati bangsa Israel untuk taat dan setia dan bersama-sama membangun kembali bait Allah. Kenapa membangun bait Allah sangat penting? Karena bait Allah itu adalah lambang hubungan umat Israel kepada Tuhan Allah dan juga sebagai tempat beribadah umat Israel kepada Tuhan Allah. Lalu, bagaimana dengan kita? Kita beribadah di gereja. Walaupun saat ini sedang terjadi pandemik, kita tidak bergereja. Tetapi kita bisa bergereja dengan cara streaming melalui channel YouTube GPB Ephata. Dan kita yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sama seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Aku Gereja Kau Pun Gereja, bahwa gereja bukanlah gedungnya, tetapi
orangnya. Orangnya siapa? Kakak dan adik-adik semuanya. Setelah kita tahu, ternyata tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus loh adik-adik. Itu ada di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bagaimana kita menjaga dan membangunnya? Pertama, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan, dengan rajin berdoa, membaca Alkitab, dan ikut berpartisipasi dalam pelayanan ibadah IMPA. Yang kedua, membangun tubuh kita gimana? Membangun tubuh kita agar sehat. Yang pertama adalah menjaga kebersihan dengan mandi. Yang kedua, karena ada pandemik seperti ini, kita harus menjaga dengan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Dan jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, istirahat yang secukupnya, dan yang terakhir adalah berolahraga. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, dengan orang tua, maupun teman. Demikian cerita kakak pada pagi hari ini. Biarlah kita tetap sehat selalu dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yabes. Mari kita merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Kidung Ceria 252. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik, sekarang kita akan memberi persembahan. Siapkan celengan adik-adik atau tempat persembahannya. Sambil persembahan, kita memuji Tuhan. Kidung Ceria 264. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Doa syafaat ini akan dibawakan oleh adik Elin, adik Kue, adik Elisa, dan adik Romilo. Lipat tangan semuanya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang ada di dalam surga, kami memohon usilah COVID yang ada di Jakarta Tuhan, dan tolong beri kekuatan tangan Tuhan untuk memberi kesembuhan bagi hamba-Mu yang terdampak COVID juga. Dokter yang menangani beringkat mereka kekuatan dan kesabaran dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para orang tua, teman-teman, dan guru-guru kami di sekolah. Berkatilah mereka agar menjadi orang tua dan guru-guru yang mampu mendidik anak-anak dan murid-muridnya ke arah yang lebih baik. Berkatilah pula para orang tua, teman-teman, dan guru-guru di sekolah agar selalu sehat, terhindar dari penyakit, dan selalu semangat dalam menjalankan kegiatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat serta penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat gereja-gereja di seluruh dunia. Tuhan, boleh kuatkan hingga tetap bersatu, muliakan kerajaan-Mu untuk para pendeta yang melayani umat. Tuhan berkati dan berikan hikmat untuk kakak pelayan, juga boleh berikan kesehatan dan kekuatan agar tetap setia melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah negara Indonesia, mulai dari presiden, wakilnya, dan menteri, supaya bekerja dengan benar untuk kesejahteraan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami agar berguna buat pelayanan gereja kami. Sekarang kami ingin berdoa seperti doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kita sudah berada di tanggal 7 Maret 2021. Tetap semangat adik-adik. Salam sehat selalu. Nah adik-adik, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik kita yang sudah ikut partisipasi di dalam IMPA pada pagi hari ini. Doa pembuka oleh adik Farel. Terima kasih ya adik Farel. Lalu untuk mas pembimbing dari adik Natasha, adik Tata. Lalu doa sebelum cerita dan renungan dari adik Keisha. Lalu untuk pembacaan Alkitab pada hari ini dari Esra 1 ayat 1 sampai 5 ada adik Ivi, ada adik Erik. Dan terakhir untuk doa syafaat anak-anak kecil yang berdoa. Ada
adik Elin, ada adik Lu, ada adik Alicia, dan ada adik Romilo. Kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah partisipasi dan ikut ambil bagian di dalam pelayanan IMPA pada minggu ini. Kakak juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang ikut Zoom doa bersama ya pada minggu lalu. Kita bersama-sama berdoa untuk bangsa ini, untuk gereja kita, untuk keluarga kita, untuk sekolah kita. Terima kasih adik-adik sudah ikut di dalam Zoom doa. Kiranya waktu-waktu mendatang adik-adik juga akan ikut serta. Jangan lupa. Nah, ada aktivitas untuk minggu ini. Adik-adik siap ya? Adik-adik, mari kita lihat aktivitas minggu ini tanggal 7 Maret 2021. Bagian pertama, perhatikan bentuk batu-batu yang berisikan kata-kata. Lalu, susun sesuai dengan bentuknya, maka akan tersusun dan terbaca kalimat yang dikatakan oleh Nabi Esra. Bagian kedua, temukan jalan untuk menyelesaikan membangun tembok di bagian atas, mulai dari bawah. Dan terakhir, lengkapi syair lagu ini yang tadi sudah kita nyanyikan setelah mendengarkan cerita. La 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 la. Itu melodinya, tahu kan? Yuk segera kerjakan, beri nama dan kirim ke kakak kelas masing-masing. Selamat mengerjakan. Jangan lupa, adik-adik harus cepat mengerjakannya. Segera mengerjakannya. Bila mana adik-adik sudah dapat, langsung dikerjakan. Lalu dikirim ke WA grup masing-masing. Anak TK, anak kecil, anak tanggung. Kakak-kakak dari grup WA masing-masing menunggu adik-adik aktivitasnya sampai hari Selasa. Jam 6 sore atau jam 18.00. Ingat ya, hari Selasa aktivitas dikumpulkan sampai jam 6 sore. Kakak tunggu. Persembahan yang dalam celengan adik-adik sudah bisa ditransfer ke gereja ya, ke Evata seperti keterangan yang di bawah ini. Ya, adik-adik yang rajin mengerjakan aktivitas, sering mengikuti IMPA, melihat IMPA bersama-sama dengan teman-temannya, bersama dengan orang tua. Jangan lupa, hadiah akan menanti adik-adik.
Adik-adik, kita memuji Tuhan kembali. Kidung Ceria 160 ayat 1 dan 3 kita nyanyikan. Tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Tiap anak yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas pengajaranku. Bila datang cobaan, datang bencana, duka melanda anak itu, dalam Yesus ia pun teguh menang. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Berkatilah Tuhan semua ibadah kami dan berkati kami dalam kehidupan kami memasuki minggu yang baru dengan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Tuhan juga tolong kami, pertemukan kami pada minggu depan agar kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.